Indonesia merupakan tipe negara pedesaan dengan lebih dari 78.000 desa tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai daya tarik seperti kebudayaan, kearifan lokal dan alam. Desa wisata merupakan salah satu jawaban dengan memberikan pola masa yang baik dan beragam, sehingga mampu memberikan pengalaman berwisata dengan tidak mengurangi nilai-nilai luhur yang dipresentasikan dengan corak dan arsitektur Nusantara. Arsitektur, alam dan budaya merupakan 3 elemen dalam pendekatan pengembangan desa wisata Rancakalong. Pengolahan kawasan Tapak menggunakan pendekatan ekologi arsitektur dan filosofi masyarakat Sunda Wiwitan yaitu Tritangtu Sunda atau Batara Tunggal. Kepercayaan ini digunakan oleh mayoritas masyarakat Sunda termasuk desa Rancakalong. Filosofi tersebut merupakan pola tingkatan tatanan kehidupan yaitu dunia atas atau Batara Karesa, dunia tengah Batara Kawasa dan dunia bawah atau Batara Karana. Masa bangunan penerima mengadaptasi dengan pendekatan mengikuti kondisi kontur yang berundak ke bawah dengan gubahan masa yang terinspirasi dari elemen-elemen alam. Pada kawasan Tapak masa bangunan ini berada pada tingkat bawah yaitu Batara Karana yang melambangkan bumi atau tanah. Masa bangunan galeri dan workshop pertanian, produk UMKM, Tarawangsa, Tari Sumedang dan Batik Sumedang berada pada tingkat tengah yang melambangkan wibawa dan pikir manusia. Implementasi akan pelestarian kebudayaan dan seni secara makro yang berada di kawasan Kabupaten Sumedang, direalisasikan dengan dibangunnya galeri dan workshop Tarawangsa, Batik Sumedang dan Tari Sumedang. Sebagai wadah akan pelestarian dan pengenalan kepada wisatawan akan kayanya seni dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang sebagai pusat budaya Sunda. Aula Upacara Adat Laksa merupakan masa bangunan yang difungsikan sebagai tempat upacara laksa. Pada kawasan Tapak terletak pada kontur paling atas Tapak sebagai lambang dari Batara Karana yaitu Langit Hyang atau Parahyangan. Gubahan masa bangunan ini diambil dari pendekatan bentuk lingga dan yoni yang disimbolkan dengan laki-laki dan perempuan yang memiliki makna kesuburan. Pendekatan gubahan masa ini diambil dari fungsi bangunan sebagai tempat upacara laksa. Upacara ini merupakan wujud penghormatan terhadap Dewi Sri dengan tujuan supaya masyarakat Rancakalong diberi keberlimpahan dalam panen. Selain itu merupakan wujud spiritualisme masyarakat adat Rancakalong dalam mewujudkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sehingga, ruang-ruang pada kawasan desa wisata Rancakalong yang ada, maka telah mewakili wujud sebuah langkah pelestarian kebudayaan Nusantara. Balik lagi bersama gue Cynthia di konten AADC, Ada Apa Dengan Kampus. Jadi sekarang gue ada di gedung Teknik Universitas Krisnadwipayana. Di sini anak teknik arsitek lagi mengadakan sidang. Dan di sini juga banyak mahasiswa akhir teknik arsitek membuat maket. Kira-kira di sini siapa ya yang paling bagus? Yuk ikutin terus yuk keseruannya. Jadi tadi gue udah sempet keliling-keliling buat ngeliat marketnya. Jadi gue tertuju banget sama satu market karena ini konsepnya paling menarik. Jadi di pinggir laut ada resortnya gitu guys.
tulisan pengunci adalah 72 B+. Tepuk tangan dong. Bersama Farhan di sini kita lagi ngadain kelulusan arsitektur ya. Ini semuanya sudah gelar SR, semoga SR-nya bisa membangun Indonesia dan IKN lebih maju. Amin, amin. Arsitektur jaya! Arsitektur maju terus! Arsitektur Oke, sekarang kita udah bersampu wawancara. Nah, boleh kenalin nggak Bang namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Agus Muharram Rudianto. Saya dari arsitektur Unkris. Oke, pertanyaannya gimana nih perasaannya ketika menjadi yang terbaik nih di sidang ini? Kalau perasaannya alhamdulillah seneng banget dan gak nyangka karena banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar dipersiapkan segala macam gitu, karena kan arsitektur itu lebih kayak ribet, gambar, maket, animasi segala macam, dan itu persiapannya pun lumayan agak singkat sih, dan alhamdulillah gak nyangka juga bisa jadi yang terbaik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kan di sini pasti bikin maket kan, kira-kira bisa jelasin nggak secara singkat maketnya isi apa dan bisa lebih detailnya gimana? Oke, kalau isi marketnya kebetulan saya tuh ngambil judulnya pengembangan desa wisata Rancakalong yang ada di Kabupaten Sumedang, dan isi marketnya itu lebih ke yang pertama itu adanya bangunan penerima, kemudian adanya galeri workshop, dan kemudian ada aula upacara sebagai upacara adat dari si desa wisata tersebut, sehingga selain itu ada juga cottage. Udah paling itu aja sih. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Semoga abangnya sukses terus. Amin, terima kasih. Oke, sekarang kita udah di wawancara selanjutnya. Sebelumnya kakak boleh kenalin namanya siapa? Nah, aku Almanda Syagitaeli dari Prodi Arsitektur. Oke, aku mau nanya-nanya. Untuk pertanyaan pertama, kakak kan bikin maket. Boleh dijelasin nggak secara singkat maket kakak apa? Maket aku itu konsepnya itu membuat agrowisata tentang tanaman-tanaman buah. Agrowisatanya itu ada di kawasan Bogor dengan konsep arsitektur neovernakular sih. Oke, untuk pertanyaan kedua kan kakak prodi arsitektur. Gimana sih testimoni kuliah di Universitas Krishna Dwi Payana dalam ini prodi ini? Kalau di arsitektur sendiri dia kan ada Himayana ya. Itu himpunan mahasiswa arsitektur. Untuk testimoninya sendiri sih seru ya, karena ada periode-periodenya dan kita kenal-kenal sama kating-kating, sama alumni-alumni, kekeluargaannya dapat karena selalu kumpul di sekret. Terus kalau misalkan apalagi lagi TA begini, itu selalu kerja sama bareng, kumpul kayak di satu kontrakan atau kayak tempat kos gitu buat ngerjain begadang-begadangnya. Wah, tuh jadi cerita banget sih nanti. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya. Sukses terus Kak. Jadi berikut acara kita. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan selamat juga kepada teman-teman prodi arsitektur yang telah lulus dalam sidang hari ini, dan semoga hasilnya memuaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!